kami dan Patrice Smith melakukan tugas sebagaimana perintah firman Tuhan di atas. Kembali lagi soal Patrice Smith gitu ya. Di sini Kenapa memberitakan tidak firman, berhenti sih ya? tapi juga nyatakan apa yang Doakan salah gitu. dan tegur. Dan bagi kami mempertanyakan, sekali lagi, mempertanyakan, bukan menuduh. Apakah benar Pastor Andi Simon di Balikpapan itu melakukan penyembuhan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, Iya, kenapa harus lagi Pastor Andi Simon lagi yang Timnya dibicarakan? mengatakan, memproduksi satu video mengatakan, Kok tidak pernah berhenti kenapa dengan Bapak kalimat mengaku yang ribut? Mereka yang sama? datang. Nah, sekarang pertanyaan saya Harus balik. move on. Mengapa mereka datang? Tapi ketika dia berjumpa pribadi dengan Yesus, pengenalan akan Kristus, dia menganggap semua sampah, tidak ada yang perlu dibanggakan. Seberapa banyak saudara yang sudah berpendidikan tinggi, saya berikan penghormatan dan salut luar biasa. Ya. Ya, shalom, salam damai sejahtera buat Anda sekalian. Di sini saya Guntur Irianto dalam program Koran Kontroversi Kebenaran. Ya, hari-hari ini kita banyak sekali mendengarkan informasi tentang perang, ya, informasi tentang COVID yang tidak pernah berhenti, informasi tentang perdebatan, informasi, ada banyak sekali informasi, dan mana yang saudara bisa pilih info-info yang saudara bisa lihat dan saksikan. Tentunya info ini sangat bermanfaat. Dalam pertemuan kali ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu konten yang menurut saya sangat menarik sekali dan banyak orang bereaksi dengan konten ini. Konten koran atau kontroversi kebenaran adalah sebuah konten yang menampilkan bagaimana kita dapat menilai setiap orang pada saat dia menyampaikan sesuatu. Pro dan kontra itu wajar. Ada yang pro, ada yang kontra. Namun saya ingin kekristenan di Indonesia diwarnai dengan berita-berita yang sejuk, berita-berita yang menyenangkan, berita yang membawa damai sejahtera, berita yang saling mendukung satu dengan yang lain dan saling menghormati. Ada satu video yang kali ini saya ingin tampilkan, dan ini video ini lagi hangat-hangatnya, sehangat bubur kacang hijau. Nah, tentu saja mari kita coba melihat ada satu konten dari Pendeta Mangapul Sagala dengan judulnya adalah Mohon kepada Polda Balikpapan. Apa yang disampaikan oleh Pendeta Mangapul Sagala yang biasa disingkat Pendeta MS ini? Mari kita coba lihat bersama dan kita akan mencoba mengambil pelajaran, bahkan jika sahabat koran ingin menuliskan sesuatu, silakan menuliskan di kolom komentar. Oke, kita lihat bersama-sama. Hamba-hamba Tuhan yang peduli kepada pengajaran sedang disorot dan mau dipolisikan, dibungkam dengan tangan penguasa. Karena itu saya langsung bicara apa adanya sebagai hamba Tuhan, dan sengaja saya berpakaian pendeta kepada Bapak Ibu yang terhormat di semua di Polda Balikpapan. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya izinkan perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagaimana dalam video sebelumnya berasal dari keluarga kepolisian. Jadi saya tahu apa artinya berurusan dengan polisi. Ya, diawali dengan sebuah penjelasan bahwa Pendeta Mangapul Sagala adalah keluarga kepolisian. Artinya dia memiliki keluarga yang juga berprofesi sebagai polisi. Nah, ini di awal dia memperkenalkan dirinya bukan lagi sebagai seorang pengajar,
seorang pendeta, tetapi dia memperkenalkan bahwa dia adalah keluarga dari kepolisian. Kita lihat berikutnya. Salah satu yang mungkin Bapak kenal adalah beliau ini, Komjen Pol Dr. Andes Togar M. Sianipar. Ini adalah ucapan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang saya terima dari Bapak Komjen Pol Togar Sianipar, purnawirawan yang ketepatan. Bersyukur beliau adalah abang saya dari istri saya, pariban kandung istri saya, ponakan mertua saya, dari istrinya, kakak ini yang ketepatan, bukan dari Batak, tapi dari Bandung, Sunda, dijadikan mantu oleh mertua saya. Iya, salah satu adalah Komjen Pol Togar M. Sianipar yang disebut sebagai abangnya. Wow. Lihat lagi. Ya, jadi saya dari keluarga kepolisian. Ini adalah foto kami pada saat selesai ibadah. Ini foto kami. Ya. Nah, ini adalah keluarga kami bersama. Ini adalah Bapak Komjen Pol Togar Sianipar. Ini adalah Irjen Pol Mangata Sitorus. Ya, jadi ini sepupuan, mama mereka kakak adik, jadi sama-sama abang saya. Ini adalah mantan Kajari, ya, JB Manurung. Nah, selain itu juga ada keluarga kandung. Ini adalah anak abang kandung saya yang di dalam istilah Batak anak saya. Ya, anak abang saya itu anak saya. Ya, ini sedang tugas di Polda Kalbar. Dan ini juga, ini abangnya yang tadi, AKBP Marupa Sagala, ini abangnya AKBP JM Sagala, Polda Riau. Ini AKBP JM Sagala, Polda Riau. Dan ini adalah Kolonel Dr. JP Sagala, mantan Ketua Pengadilan Militer Manado. Satu persatu dia perkenalkan. Nah, itu sekedar perkenalan diri saya. Jadi, sebagaimana saya katakan dalam video yang lalu, kepolisian bagi saya adalah sebagai keluarga sendiri. Saya sudah tidak asing pergi ke kantor Polda. Ya, dan beberapa kali juga saya mengunjungi kantor-kantor Polda Riau, Polda ya di mana Polda Metro Jaya, di mana anak-anak saya bertugas. Ini misalnya salah satu di mana pelayanan saya di Polda Metro Jaya atas undangan Komjen atau Brigjen, Komjen Brigjen itu Janar Janar Pasaribu, Janar Pasaribu. Jadi inilah saya memimpin ibadah di Polda Metro Jaya. Iya, sahabat koran, apa yang kita saksikan hari ini, bagaimana pendeta Mangapul Sagala memperkenalkan dirinya sebagai keluarga polisi. Sebenarnya apa sih maksudnya, gitu ya? Tentu ada sebuah tujuan. Nah, saya melihat ini kalau dilanjutkan lagi ada kurang lebih 5 menit menghabiskan cerita tentang memperkenalkan satu persatu orang-orang yang punya pangkat di jajaran kepolisian. Ya, bagi saya 5 menit
kalau dihabiskan itu bisa 2 gelas teh dan 5 potong pisang goreng panas. 5 menit itu bagi seorang pengkhotbah itu sangat berarti. 5 menit itu jadi sebuah khotbah yang luar biasa. 5 menit juga sangat berarti bagi anak-anak yang sedang mengerjakan ujian atau ulangan. Dan 5 menit itu juga menjadi sebuah yang sangat berarti ketika konten dibuat. Ya, Anda punya pengalaman apa di 5 menit? Silahkan tulis di kolom komentar, saudara. Ya, baik, kita coba melihat ini sebagai sebuah reaksi terhadap apa yang disampaikan oleh Pendeta Mangapul Sagala. Apakah ini untuk menunjukkan sebuah jati diri kita bahwa kita ini orang hebat karena kita memiliki keluarga polisi di mana-mana? Mungkin ada anak, ada abang, ada keluarga, yang lain sebagainya. Justru saya melihat Paulus mengajarkan kepada kita, dia menganggap semua kebanggaan di bumi itu sebagai sampah. Ya, sebagai sampah yang tidak perlu diagung-agungkan, diceritakan. Yang penting demi pengenalan akan Kristus, semua yang dia anggap untung hebat itu dia jadi rugi dan seolah-olah hampir salah. Seolah-olah itu sampah. Jadi apakah jika saya tidak punya keluarga polisi, jadi saya harus minder atau takutkah? Ya, jika sahabat koran, engkau tidak memiliki keluarga yang apakah TNI atau polisi, maka kita harus takut dan merasa minder. Nah, sahabat, hidup itu mengandalkan Tuhan saja. Amin ya. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan deh andalkan manusia, kita bisa kecewa. Apalagi mengintervensi pekerjaan para aparat, petugas hukum, kepolisian, karena sebuah masalah yang harusnya mereka pun sudah belajar dan lebih tahu bagaimana cara memutuskan dengan baik dan bijaksana. Nah, tapi apakah ini juga menunjukkan kepanikan seorang pendeta Mangapul Sagala ketika namanya itu muncul dan digadang-gadang akan dilaporkan kembali oleh Pastor Andy Simon? Saya pun tidak tahu seperti itu. Apakah ini menunjukkan kepanikan sehingga saya harus memperkenalkan semua abang-abang, anak dan keluarga saya ya dalam keluarga yang punya pengaruh di kepolisian? Nah, silahkan sahabat menulis komentar Anda di tempat ini. Dari konten ini, video ini, saya juga membaca banyak sekali komentar, komen-komen yang masuk. Ada yang pro, mendukung apa yang dilakukan oleh Pendeta Mangapul Sagala, tetapi ada juga yang mencibir dan menyalahkan. Bahkan ada bahasa-bahasa yang tidak enak. Saya hari ini tidak perlu membacakan komentar-komentar tersebut ya, karena saya hanya ingin bereaksi terhadap video ini. Ingat, saya tidak pro pembela Pastor Andy Simon, juga tidak pro atau membela siapapun juga, karena kedua hamba Tuhan ini punya kapasitas masing-masing. Yang satu seorang pengajar, yang satu seorang evangelis yang melayani Tuhan, menginjil dan menyatakan Tuhan hidup dengan mengadakan mujizat yang pasti dari Tuhan Yesus juga. Selanjutnya, kita akan melihat juga ada beberapa ayat yang disampaikan oleh Pendeta Mangapul Sagala ya. Ada beberapa ayat yang beliau sampaikan. Nah, kita coba melihatnya bersama-sama. Ayat-ayat apakah yang disampaikan oleh Pendeta Mangapul Sagala pada kita? Ya. Rasul Paulus menulis kepada anak binanya Titus sebagai berikut. Adanya pengajar-pengajar kacau sesat. Ya. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak. Betapa pentingnya Bapak Kapolda yang terhormat soal pengajaran.
mengajarkan yang tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Untung memalukan. Inilah motivasinya. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Begitulah Bapak Kapolda, semua pastor-pastor palsu itu. Dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap malas. Aduh, saya kira sangat keras ini. Pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dengan iman. Nah, ini tujuannya Bapak Kapolda dan seluruh jajaran Polda Balikpapan. Ini tujuannya, tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Sehat dalam iman. Ya, saya ingin mengulas sedikit apa yang disampaikan oleh Pendeta Mangapul Sagala dari Titus 1 ayat 11 sampai 13. Jika kita membaca ayat ini, tentu saja kita harus juga belajar tentang latar belakang. Saya sangat suka dan gemar sekali dengan pengajaran. Saya senang sekali menerima pengajaran yang baru, yang dari Tuhan, tentang kebenaran Tuhan yang memerdekakan saya. Karena firman Tuhan dan kebenaran Kristus itu memerdekakan saya. Mari perhatikan konteks ayat dari ringkasan ayat-ayat ini dalam Titus 1, jika kita baca mulai dari ayat 10 sampai ayat 16, ya. Tadi yang dibacakan ayat 11 sampai 13. Titus 1 ini dikatakan ini sedang menjelaskan cara yang tepat untuk berurusan dengan guru-guru palsu. Di mana? Di Pulau Kreta. Itu ya, di Pulau Kreta ada guru-guru palsu, ya. Ayat ini sedang menunjukkan tulisan yang terjadi di Pulau Kreta. Ya, beberapa orang mengajarkan bahwa orang percaya harus disunatkan. Jadi orang-orang Kristen itu harus sunat baru bisa selamat. Gitu ya, salah satu itu. Sehingga itu menyebabkan pertengkaran. Sementara pengajaran dari Paulus, pewahyuan baru dari Tuhan bahwa yang dibutuhkan adalah sunat hati, bukan sunat secara jasmani. Namun ada orang-orang yang menyesatkan dengan pengajaran bahwa harus sunat seperti itu. Jadi menimbulkan pengajaran. Itu sebabnya Titus diperintahkan untuk melawan orang-orang ini dengan keras. Untuk menegur mereka dengan tajam. Tujuannya tidak lain adalah untuk menuntun banyak orang percaya kepada doktrin yang benar. Jadi kejahatan apa adalah ini, memutarbalikkan fakta kebenaran yang seharusnya ada di dalam Injil anugerah, tetapi banyak orang Yahudi berusaha memasukkan kembali hukum-hukum yang tidak dibutuhkan di dalam kekristenan untuk harus diikuti sebagai kewajiban. Jadi yang pertama adalah dari ayat ini adalah berupa teguran kepada orang-orang Kristen yang menganut ajaran sesat karena ngikutin yang tadi, gitu ya. Terus Paulus ini mengacu pada orang percaya sehingga orang-orang percaya itu berhenti dan menolak ajaran-ajaran palsu. Yang kedua, orang-orang ini harus dikoreksi dengan tajam, ya, dikoreksi dengan tajam, ya. Kenapa? Karena jika tidak dikoreksi dengan tajam, berpotensi merusak gereja. Jadi Titus harus secara langsung dan jelas menegur mereka yang mengajar orang Kristen non-Yahudi. Jadi ini orang percaya non-Yahudi, sudah percaya Yesus kemudian dimasukkan pengajaran yang tidak sesuai. Itu harus ditegur keras. Dan yang ketiga adalah ini tentang tujuannya. Tujuannya adalah membuat orang percaya menjadi sehat dalam iman. Jadi Titus tidak berusaha menakut-nakuti orang agar menjauh dari gereja, tetapi tujuan teguran itu adalah untuk membantu mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang benar, yang akurat, yang sehat. Jadi teguran ini bukan bermaksud jahat,
tetapi bermaksud positif, ya. Tujuannya positif. Jadi bukan bermaksud jahat dan lain sebagainya. Kita coba lihat lagi ayat yang disampaikan. Rasul Petrus juga menulis sebagai berikut. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat. Nah, di tengah umat, kalau mereka hanya di rumah berdiam diri, itu urusan mereka. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, inilah nubuatan dari firman Tuhan. Guru-guru palsu bukan satu, banyak. Nah, saat ini saat YouTuber semarak, banyak orang mengaku pendeta hamba Tuhan, tidak belajar teologi pun mencoba mengajar firman Tuhan dan memfitnah, menghina orang-orang yang belajar tinggi-tinggi seolah-olah mereka adalah orang Farisi. Ya, nabi-nabi palsu dalam tampil di tengah-tengah umat, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Itu dia. Pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi bukan hanya pengajarannya sesat, akibatnya sangat mengerikan. Mohon izin Bapak Kapolda dan semua jajarannya, membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah, ujung-ujungnya bukan hanya manusia yang ditipu, penguasa, Allah pencipta pun ditipu. Dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi mereka bukan hanya membinasakan umat, tapi membinasakan dirinya juga. Nah, yang menyedihkan adalah ini. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Banyak, bukan satu dua. Makanya saya heran kalau di YouTube saya video pengajaran saya lakukan dengan tulus, murni, di hadapan Tuhan, tidak sedikit yang memaki-maki saya, memfitnah. Tapi bersyukur kepada Anda yang mendukung, mendoakan, dan mengapresiasi. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka, mengikuti yang dikuasai hawa nafsu. Jadi mengikuti cara hidup yang dikuasai hawa nafsu, bukan cara hidup yang benar. Dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Nah, ini dia. Apa yang kami ajarkan dan Bapak Muriwali serta kawan-kawan lain dihujat. Karena mereka jalan kebenaran dihujat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa melihat di akun saya menghapus saudara, mereka menghujat. Mari kita melihat kembali apa yang sudah disampaikan dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Kan dikatakan para nabi palsu telah muncul di antara umat, demikian pula guru-guru palsu. Jadi ada nabi palsu, ada guru-guru palsu yang pasti mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat yang dikatakan di sini membinasakan dan menyangkal Tuhan yang telah menebus mereka. Jadi pengajaran sesat guru-guru palsu itu menyangkal Yesus yang sudah menebus. Mereka mengajarkan Yesus tidak menebus. Yesus itu bukan Mesias, Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan. Nah, inilah pengajar-pengajar sesat itu. Ya, makanya Petrus harus menuliskan bahwa munculnya nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu itu adalah mereka pengajar yang menyangkal Tuhan. Jika ada para pastor pendeta yang tidak menyangkal Tuhan, memberitakan Yesus, mereka bukan penyesat. Ya. Jadi ini kan anomali terbalik gitu. Di dalam ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti jalan kebinasan mereka. Iya, jelas. Karena tidak percaya Yesus pasti binasa. Karena mengikuti pengajaran sesat guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, ya pasti menunjuknya kebinasaan. Sudah pasti itu, ya. Terus dikatakan mengikuti jalan kebinasan dan jalan kebenaran dan akan dihujat. Ayat 3, dalam ketamakan mereka akan mencari keuntungan dari kamu dengan perkataan-perkataan yang menipu. Iya, semua yang ngomong pasti tidak akan menipu. Semua hamba-hamba Tuhan pasti ngomong benar. Cuma kadang-kadang emosi terganggu jiwanya ketika mendengarkan sebuah saran atau kritikan dan lain sebagainya. Jadi guru-guru palsu ini akan mencoba untuk memperkenalkan
penipuan mereka secara diam-diam. Tujuan mereka pada akhirnya adalah untuk meyakinkan orang Kristen dan mau bergabung dengan mereka untuk sama-sama menyangkal dan menentang Yesus. Nah, kembali lagi kepada antikris, gitu ya. Baik, mengapa tidak menjawab kritikan saya? Kata Pendeta Mangapul Sagala. Di dalam ungkapannya yang lain, ya, dalam ungkapannya yang lain, pendeta ini selalu bertanya, kalau memang saya kritik, jawab dong kritikan saya. Kenapa? Karena saya ini kritik karena saya suka akan pengajaran yang benar. Bagus. Kita semua pasti suka dengan pengajaran yang benar dan kita tidak suka kepada pengajaran yang salah. Cuma yang saya lihat ini ada beberapa pernyataan ya yang ini mengganggu saya. Mari kita coba melihat kembali. Kami dan Patrice Smith melakukan tugas sebagaimana perintah firman Tuhan di atas. Kembali lagi soal Patrice Smith gitu ya. Kenapa tidak berhenti sih ya? Doakan gitu. Dan tegur. Dan bagi kami mempertanyakan, sekali lagi, mempertanyakan, bukan menuduh. Apakah benar Pastor Andy Simon di Balikpapan itu melakukan penyembuhan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan? Iya, kenapa harus lagi Pastor Andy Simon lagi yang dibicarakan? Memproduksi satu video mengatakan, kok tidak pernah berhenti dengan kalimat yang sama? Nah, sekarang pertanyaan saya harus move on. Mengapa mereka datang? Karena tim Anda telah mempromosikan begitu dahsyatnya, seolah-olah ada mujizat yang sempurna dari Andy Simon. Perhatikan itu videomu. Siapapun yang tidak kritis akan terpengaruh datang ke Geraha Yayasan Geraha Balikpapan itu. Promosi iklan kalian luar biasa dahsyat. Itu sebabnya adik ipar saya yang sudah lumpuh 3 tahun juga pengen ke sana. Saya ditanya. Tapi saya katakan tidak usah. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Supaya Tuhan melakukan. Jadi sekali lagi, saya mengatakan ketika adik ipar saya meminta masukan saya. Karena dia katanya mau ke Geraha YHS Balikpapan. Saya berkata nggak usah. Karena yang menyembuhkan kita adalah Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Itu jelas firman Tuhan. Tidak perlu diragukan. Jadi saya katakan jangan pernah ragu dengan doamu. Saya lanjutkan. Beritakan firman, nyatakan apa yang salah dan tegur. Nah, itu yang dilakukan. Ini yang kami lakukan. Yang kedua, nabi-nabi, rasul-rasul, pengajar-pengajar palsu itu adalah fakta. Bapak Kapolda dan Polda Balikpapan yang terhormat, mari kita perhatikan. Dari firman Tuhan di atas kita menemukan ini. Itu peringatan firman Tuhan. Salah satu sudah kami tunjukkan di akun ini tentang pendeta Benny Hinn. Salah satu pembuat mujizat terkenal di dunia, demikian. Ya. Dan pendeta Benny Hinn serta Andy Simon telah dibuat dalam satu video oleh tim pendukungnya. Dikatakan mereka inilah termasuk 10 pembuat mujizat besar dunia. Demikian video itu. Bapak nanti bisa melihat di akun saya, sudah saya bahas itu. Jadi saya mengundang bapak-bapak memeriksa semua akun saya. Apakah di sana ada fitnah, menghujat. Atau sebagaimana di sini kami sedang melakukan tugas mengoreksi. Pertanyaannya, jika Benny Hinn terbukti palsu, menipu jutaan umat, mungkinkah di Indonesia juga ada yang demikian? Ini pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, sahabat koran. Ya, kadang ada pertanyaan yang perlu kita jawab, tetapi tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Kadangkala pendidikan terbaik di dunia, pendidikan tinggi seseorang, kadang-kadang mempengaruhi seseorang untuk menunjukkan kehebatannya.
Orang awam yang tidak punya gelar, tidak ada apa-apa, seringkali dianggap tidak punya kemampuan. Ya, tetapi ada orang-orang yang punya kemampuan tinggi, gelarnya tinggi, tetapi juga orang-orang ini tidak mau pamer tentang gelar mereka dan pendidikan mereka yang tinggi. Jadi, seperti ada sebuah pepatah, seperti padi yang merunduk, semakin berisi, semakin merunduk atau rendah hati. Ya, Paulus saja menganggap semua sampah. Seperti di awal saya katakan, pengenalan akan Kristus. Dia ahli Taurat, dia orang Yahudi, dia adalah murid terbaik dari Gamaliel, dan dia tidak bercacat dalam hukum Taurat. Itu Paulus. Tapi ketika dia berjumpa pribadi dengan Yesus, pengenalan akan Kristus, dia menganggap semua sampah, tidak ada yang perlu dibanggakan. Seberapa banyak saudara yang sudah berpendidikan tinggi, saya berikan penghormatan dan salut luar biasa. Ya, bahwa semua itu adalah sebuah penghargaan selama kita di bumi. Ya, saya lebih condong setiap konten yang disampaikan adalah tentang kesaksian pertobatan sebagaimana Rasul Paulus. Dia bercerita tentang pertobatannya. Dia bercerita bagaimana dia berjumpa dengan Yesus yang berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Dan di dalam pertobatannya Tuhan mengubah dia dan menjadi rasul atas bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi bukan saling menghina, apalagi di media sosial yang semua orang akan mendengar dan melihatnya. Bukan tempat untuk menyalahkan, bukan tempat untuk curhat kepada Kapolda misalnya. Bukan tempat untuk menyesatkan orang lain, bukan tempat untuk pamer, ya, pansos, panjat sosial, gitu ya. Bukan menunjukkan bahwa saya punya pengikut yang banyak, bahwa ada banyak orang pro kepada saya, atau saya punya keluarga polisi. Bukan itu, ya, bukan itu, dan mungkin banyak hal yang bisa kita sebutkan satu persatu. Mari perhatikan apa yang dituliskan Kisah Rasul 22. Saya baca mulai ayat 1. "Saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah pembelaanku kepadamu. Ketika aku mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, mereka menjadi lebih tenang. Lalu ia berkata, aku adalah orang Yahudi, dilahirkan di Tarsus, Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini di bawah pimpinan Gamaliel. Aku dididik dengan teliti sesuai dengan ketepatan hukum Taurat para leluhur untuk menjadi seorang yang giat bagi Elohim. Sama seperti kamu semua pada hari ini. Aku telah menganiaya sampai mati para pengikut jalan Tuhan dengan menangkap dan menjebloskan baik pria maupun wanita ke dalam penjara. Imam besar dan seluruh tua-tua dapat memberi kesaksian tentang aku, karena dari merekalah aku telah menerima surat kuasa untuk saudara-saudara di Damaskus. Lalu aku pun pergi menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Ini hidup Paulus yang sebelumnya, sebelum diubahkan, sebelum ketemu Yesus. Nah, para pengajar, guru-guru, para pastor, pendeta, mari belajar tentang ini. Hidup kita yang lama sudah ditinggalkan. Sekarang kita pada hidup yang baru, sebagai ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Jadi inilah hidup yang lama, dan dia berkata setelah pengenalan akan Kristus, dia tinggalkan semua. Aku dulu penganiaya, aku dulu pencemooh, aku dulu penghujat. Aku dulu menentang orang-orang percaya Yesus, tapi sekarang dia menjadi rasul dari bangsa-bangsa lain. Ini kan luar biasa. Seharusnya kesaksian-kesaksian ini dimunculkan dalam video-video para hamba Tuhan. Ya, bukan lagi video-video yang menunjukkan kehebatan, kapasitas, pendidikan, pengenalan kita kepada banyak orang dan lain sebagainya. Baik, apa yang dapat kita dapatkan? Apa yang dapat kita lihat dan belajar dari kisah ini? Saya bereaksi terhadap apa yang dikatakan, tetapi reaksi sebagai sahabat, sebagai saudara yang sama-sama melayani Tuhan dan gemar akan pengajaran, yang suka belajar. Mari kita buat Indonesia diwarnai dengan kebenaran firman, kebenaran yang tidak akan pernah bisa dihapus. Satu iota, satu titik saja itu tidak akan pernah bisa hilang. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Katakan amin. Yes.
Ya, tentu saja setelah saya sampaikan ini pasti akan banyak reaksi. Pro dan kontra itu wajar, tidak apa-apa. Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Apa yang dapat saudara tuliskan lewat konten ini atau video ini? Apakah saudara rindu Indonesia dimunculkan dengan pertentangan banyak hamba Tuhan, ataukah engkau rindu Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan? Tulis di kolom chat ya. Baik, sahabat koran yang diberkati Tuhan, inilah yang saya perlu sampaikan kepada kita. Berdoalah buat bangsa ini, berdoalah tentang keadaan Indonesia. Indonesia terus dipulihkan, Indonesia akan diberkati Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan akan dinyatakan dengan benar. Saya Guntur Irianto, salam koran, kontroversi kebenaran.